sih kayak, wah ini 4 tahun kuliah gitu kan. Merasa ilmunya sia-sia nggak sih? Begitu kemudian usaha gitu. Kalau menurut saya emang enggak, saya nggak ada kecewa. Nggak Sebab ada saya kecewa. kalau untuk kuliah itu mungkin itu ilmu ya buat saya untuk di lapangan gitu, untuk keseharian itu yang saya ambil. Jadi nggak ada ilmu yang nggak berguna juga ya? Betul. Oh, waktu itu apa sih jurusannya? Saya dulu jurusan teknik Jurusan teknik, tapi manajemen habis itu industri. usahanya apa sekarang? Dagang. Usahanya dagang pakaian. Dagang pakaian itu. Nah itu kan nggak ada korelasinya tuh teknik sama. Ada nggak sih kayak ilmu-ilmu khusus yang dipelajarin di kuliah kemudian ternyata ada di kehidupan gitu? Mungkin ada, pasti ada lah. Tiap Iya. ilmu tuh pasti ada manfaatnya Iya, buat kita ya. benar. Buat kehidupan kita itu terutama untuk jurusan saya tuh kebetulan manajer ya. Teknik industri itu kan manajer, jadi memanage, Oh, mengatur. manage. Oh, iya. Jadi Jadi ketemu saya juga planningnya ujung-ujungnya ya. planningnya Iya. mengatur kita nih. Ini konsep kita ke depan apa yang mau diiniin gitu kan. Yaudah kita ke sana aja deh, kasihan. Jadi sih, oke kita ke sana aja yuk. Oh, iya, Mas iya. Dedet yuk. Masya Allah. Kasih. Santai kok. Kasih. Aduh. Oke, nah Kang Dedet ini kemudian pemirsa mampu membeli 2 rumah loh. Ya, satu tempat untuk tinggalnya dan yang satu tempat untuk produksi. Dan desain sendiri juga baju kokonya. Padahal beliau tadinya adalah sarjana teknik industri. Masya Allah. Betul ya? Betul. Oh, gimana ceritanya? Tadi pemirsa masih penasaran segmen 1. Iya, itu alhamdulillah ya waktu itu saya dapat rezeki dikasih yang ibaratnya keran airnya lagi dikasih nih gitu. Ya alhamdulillah seperti itu. Tapi ya sewaktu-waktu saya ada kena tipu juga gitu sama temen gitu ya. Niat baik saya untuk menolong, ternyata dia balasnya beda gitu. Tapi emang kayaknya ketipu jatuh bangkrut itu makanya emang modal para pengusaha deh. Iya kayak jadi syarat. Saya tertipu justru 2 kali kena. Maksudnya dalam hidup saya tuh udah jatuh ketiban tangga Pak. Nah itu kalimatnya kita rubah gitu. Jadi ditambahin modalnya oleh Allah. Jadi kalau ketipu itu adalah seakan-akan sebagai sebuah perjalanan yang harus dilalui oleh seorang pengusaha, maka dia sesungguhnya adalah bagian dari modal. Bagian dari modal. Maka ketika ketipu lagi, sesungguhnya kita lagi ditambahin lagi modalnya oleh Allah. Ya mungkin saya juga dulu usaha ya, kan usaha rata-rata nggak jauh dari orang minjam gitu ya. Nah ini mungkin Itu nggak dibayar ya? bukan, saya ada suatu minjam untuk usaha gitu kan. Oh, ente yang minjam? Nah ini ya untuk usaha gitu ya Ustadz. Mungkin saya berpikir nih ada unsur riba gitu ya. Nah, saya tidak tahu selama ini gitu. Yang saya tahu nih pas 4 tahun 5 tahun belakangan ini baru ada seperti itu. Nah mungkin saya berpikir mungkin dengan adanya hal seperti ini Jadi bersih. dibersihin. Mungkin saya berpikir baik sama Allah aja gitu. Masya Allah, berpikir Jangan baik sama menyalahkan Allah. gitu. Mungkin di Tidak dalam diri saya Allah menyalahkan. sayang sama saya Seneng ini. nih. Jangan sampai berlarut Cakep. dengan nafkah seperti ini ya. Cakep. Jadi saya ambil hikmahnya aja. Cakep. Allahu Akbar. Ambil hikmahnya Pak, aja. kalau Rasulullah sendiri dagangnya apa sih? Rasulullah dagangnya dari mulai kecil, masa-masa remajanya beliau, itu berdagang, masa-masa dewasa berdagang sama Siti Khadijah. Ke negeri Syam. Internasional tuh, keluar dari Makkah kan. Itu, kemudian dagang macam-macam. Kak, siapa Zumar Kak? Oke, udah bergabung nih bersama kami ya. Ada Sari Wulan dari Sukabumi, Deden Hamdan dari Bandung, Rudi Nur Setiawan. Dian Makassar. Iya, Dian Makassar, Fluida Sari dari Jakarta. Oke. Baik, saya ke Fluida Sari, Jakarta. Ada di sini masih? Fluida Sari, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum Mbak Fluida. Ya, Waalaikumsalam. Iya, ada cerita apa nih yang bisa dibagi sama Kak Wirda, Kak Komi, Kang Dedet, nih sama pemirsa? Mungkin mau nanya nih ya sama Ustadz nih. Boleh. Ini kan saya lagi coba berdagang gitu ya, Ustadz. Sebelumnya memang pernah kerja gitu, cuman beralih karena kegiatan banyak di rumah. Istilahnya kalau perempuan kan sebaik-baiknya perempuan ada di rumah ya Ustadz ya, gitu. Nah jadi pengennya coba berdagang di rumah gitu. Sekarang kan lagi rame ini bisnis online gitu ya. Kan seperti Rasulullah tadi disampaikan, Rasulullah juga berdagang. Nah,
saya mau coba-coba bisnis online ya, tapi saya pengen gimana caranya berdagang yang istilahnya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah gitu. Dengan bisnis online gitu. Begitu Ustadz ya. Ya, yang penting tidak melalaikan yang 5 waktu dan bedain kualitas ibadahnya seorang pengusaha dengan pekerja. Gitu. Ketika kita berusaha kan udah nggak ada halangan tuh Kang Dedet ya. Dengan Allahnya kan. Betul. Masa nggak duha kan begitu. Ya kan? Banyak waktu lah. Nah, banyak waktu. Mungkin Kang Dedet bisa nambahin. Ya, kalau kita berdagang ya, ibaratnya kita untuk beribadah, kita tidak terikat. Kita bebas. Nah, manfaatkan kebebasan kita ini dalam berusaha untuk beribadah Allah. Dan kita minta doanya, kita minta barokahnya lah, supaya usaha kita ini tetap berjalan dan penuh berkah. Iya benar. Nah Mbak Flida ya, boleh juga tuh sering-sering mendoakan pelanggan online-nya Mbak Flida. Ya, dan semua yang berdagang doain sering-sering yang belanja. Jadi ada hubungan yang bukan sekedar jual beli gitu, tapi hubungan ruhama ubainahum gitu loh. Hubungan kasih sayang gitu ya. Antara kemudian si pelanggan dengan kita yang menjual gitu. Itu silaturahmi terus tuh. Oh iya, itu kan pahala silaturahmi kan ya. Iya benar loh. Tiap orang kita bersapa terus kan. Iya benar. Assalamualaikum, silaturahmi terus itu. Iya benar, benar tuh benar. Silaturahim terus ya. Silaturahim terus iya, orang iya, walaupun nggak kenal jadi kenal kan. Iya. Gitu. Nah Mbak Flida dan semua para pedagang dan para pengusaha pebisnis pernah nggak sholat malam untuk para pembeli? Sholat malam untuk para customersnya. Nah Kak Wirda juga Kak Kumi harus gitu. Kan misalkan Kak Wirda Kak Kumi bikin buku. Lalu Kak Wirda sholat 2 rakaat di malam hari sebagai hadiah untuk mereka yang membeli buku. Saya gitu. Yeah. Saya doain yang pada beli belanjaan istri, yang pada beli belanjaan saya, yang pada kemudian menjadi customernya saya. Dan kemudian menyampaikan kepada teman-teman pedagang dan pengusaha. Lu sering-sering doain pelanggan lu biar banyak duit. Yeah. Nah kan kalau pelanggan lu banyak duit kan dia belanja lagi malah lu pada gitu. Nyambung ya. Nyambung. Ada korelasinya. Iya. Nah, kenapa sih milih usaha baju koko? Ya, kebetulan orang tua saya kan yang saya bilang tadi dia usaha juga dagang. Kebetulan dia bahan. Jadi bisa ngutang nih. Nyambung jadinya. Kirain bisa ngutang mamanya. Jadi kebetulan gitu, Pak. Tapi kalau dari bisnis sendiri ada nggak sih kayak sedekah yang dilakukan? Oh iya, saya tiap tahun kan namanya kayak zakat gitu ya. Saya sedekah itu rutin tiap tahun. Terus saya tambah lagi mungkin infak ya, sedekah infak. Ya, contohnya mungkin ada barang-barang saya yang stok atau bagaimana. Nah itu saya pisahin tuh. Nah, itu sedekah saya tuh. Terus sekarang ada bahan-bahan kan. Ada bahan-bahan sisa saya bikin khusus. Jadi ibaratnya udah nggak seri lah gitu kan. Nah itu saya bikin sendiri tuh. Khususnya lah ini daripada kebuang mubazir. Itu diolah, dijadiin barang baru terus ditekain. Ya. Masya Allah. Hal seperti itu mungkin yang bisa. Kang Dedet hari ini ada berapa orang yang ikut Kang Dedet? Ya saya mah nggak terlalu banyak ya. Karena fokusnya dagang ya? Dagang. Bukan ya. Produksi ya? Produksi juga. Oh produksi juga? Produksi juga. Mungkin pengaruh dari pandemi. Kayak ada sekarang ya. Mungkin ya turun lah gitu. Belum insya Allah nanti setelah ini mungkin siapa tahu naik. Amin lagi. Naik lagi. Ya, naik lagi. Doanya aja. Insya Allah. Pemirsa gampang kok kalau pengen kerja langsung naik gampang. Pemirsa kerjanya di lantai 2 aja. Langsung naik dah. Ustaz, kalau nggak ada lantai 2 gimana? Digenteng lo naik. Saya bilang sama jemaah tuh kalau pengen naik ya banyak amalan yang membuat kita naik derajat. Di antaranya adalah kita sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah itu kita akan berlipat-lipat juga dunia kita. Iya betul. Iya gitu. Nah ini kan pemirsa ya kalau bisa sedekahnya juga jangan kenal waktu. Kapan aja kita bersedekah gitu ya. Kapan aja kemudian kita berbagi. Dan berbagi bersedekah tuh tidak harus selalu uang. Kayak tadi kan Kang Dedet bahan gitu kan. Iya. Bahan dibikin baju kreatif banget. Yang ada ya. di kita lah gitu. Iya iya. Kita. Apa aja deh ya. Bener zaman dulu nenek saya tuh ya
kulit durian disedekain sama dia. Kulit durian bener. Zaman dulu kan kita masih pakai kompor kayu. Betul. Kompor kayu bakar. Zaman dulu tahun-tahun 70-an akhir, 80-an awal sampai 90 tuh Jakarta masih pakai loh. Kalau saya tinggal di Jakarta kok. Kata nenek saya apa? Jangan dibuang, jangan dibuang. Bagi ke si anu gitu. Yang penting ada manfaatnya. Manfaatnya betul. Kita kasih orang ada manfaatnya, dia senang gitu kan. Biji durian Betul. mau dibuang kata nenek saya, jangan dibuang. Dibikin kinca gitu. Kadang direbus, biji durian direbus dikasih ke anak-anak gitu. Apa aja kemudian kita sedekahin. Gitu. Insya Allah pemirsa, mudah-mudahan Kang Dedet jadi pengusaha besar. Amin. Yang soleh Amin, ya Allah. dan bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain. Amin. Kalau ngeliat badan kayaknya nge-gym mulu nih. Fitness mulu kayaknya. Enggak juga. Saya lagi pengen nih juga nih, aduh mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan melulu ya. Kom, Iya. silakan diantar kesimpulannya apa yang Kumi bisa tambahin. Aku bisa tambahin kalau aku sendiri sih ya, anak muda tuh bikin usaha yang menyediakan waktu sholat gitu buat karyawannya. Jadi satu perusahaan itu berkah semua. Wih, Gitu aja sih. luar biasa Kumi. Jadi jadilah pengusaha yang menyediakan waktu sholat untuk karyawannya. Oke. Nah, kalau Kak Wirda? Kalau aku karena berdasarkan cerita dari narsum kita ya Pak, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak ada ilmu yang nggak berguna. Kadang kan kita suka ngerasa kayak, ya tahu gini ngapain gue belajar itu kemarin gitu. Oh, ternyata gue jadi begini. Ternyata ada hal yang kita pernah belajar di sana yang terpakai di kemudian hari. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan teruslah mencari tahu. Gitu. Satu Banyakin sisi, pengalaman. Kang Dedet, saya juga ingin mengingatkan diri saya dan kawan-kawan semua untuk tidak